Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas Bupena untuk SD atau MI kelas 1 ya, jilid 1A, tema 1 diriku ya. Yuk kita bahas bersama untuk soal latihan di tema 1 subtema 1. Oke adik-adik sekalian ya, di sini ada tes tertulis di tema 1 ya. Diriku subtema 1, aku dan teman baru. Nah, dimulai dengan muatan PPKN ya, KD 3.2. Kita lihat gambar di sini ya. Ini ada seorang anak ya, namanya Udin. Udin bersalaman kepada ibunya ya, atau mamahnya. Nah, kalimat salam yang diucapkan sesuai gambar adalah, nah ini ada A. Ibu, Udin pamit berangkat sekolah. Ibu, Udin mau bermain dengan teman. Atau C. Ibu, Udin mau pergi ke taman wisata. Kalau kita lihat di sini, dia memakai seragam sekolah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A ya adik-adik sekalian, yaitu Ibu, Udin pamit berangkat sekolah. Nah gitu ya, itu untuk nomor 1 ya. Jadi dilihat gambarnya ya adik-adik sekalian, itu sedang apa anaknya. Kalau seperti ini berarti dia mau berangkat ke sekolah. Berarti salamnya, Udin pamit berangkat sekolah ya Bu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat salam yang tepat saat kamu sampai di rumah sepulang dari sekolah adalah, nah kalimat salamnya yang paling tepat yang mana? Ingat ya, ini pulang dari sekolah. Nah, A. Ibu, aku main ke taman dulu. Atau B. Selamat siang, Ibu, aku pulang. Atau halo, ada orang di rumah. Nah, yang paling tepat adalah yang B ya adik-adik ya. Ini mengucapkan salam dulu, kemudian memberitahu kepada ibu bahwa sudah pulang. Selamat siang, Ibu, aku pulang. Nah, itu ya adik-adik, karena ini pulang dari sekolah. Ini yang C juga benar, tapi kurang tepat. Nah, harusnya menjelaskan ya, ini Ibu aku pulang, bukan ada orang di rumah. Lah itu kurang sopan ya. Nomor 3, lingkarilah kalimat salam untuk menyapa temanmu. Nah, kalau menyapa teman itu seperti apa ini? Yang A, hai Lani, apa kabar? Atau Lani, main yuk. Nah, kalau menyapa berarti menanyakan kabar terlebih dahulu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A ya adik-adik. Ya, ini dilingkari. Nomor 4, lingkarilah kalimat salam saat kamu melewati nenek yang sedang duduk. Nah, kira-kira kalau ada nenek atau orang yang lebih tua, kita harus bilang jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya. Permisi nek, bukan awas nek. Nah, itu kurang sopan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 5. Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Berilah tanda centang ya. Kita beri tanda centang waktu yang tepat untuk berdoa. Apakah sebelum makan, saat ngobrol, atau saat makan? Nah, yang paling tepat tentunya adalah berdoa sebelum makan. Ini udah dikasih tanda centang ya. Itu yang paling tepat. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia ya. KD 3.3. Nomor 1 ada A, ada U, ada O. Di sini ada 2 kotak yang kosong. Pertanyaannya, huruf vokal yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong adalah, ingat adik-adik, huruf vokal itu ada 5 ya, yaitu A, I, U, E, O ya. Jadi huruf abjad mulai dari A sampai dengan Z ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z lah. Di dalam huruf alfabet tersebut, nah
itu ada yang dinamakan huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokalnya itu adalah A, I, U, E, U ya, yang bisa berbunyi. Kemudian selain itu adalah huruf konsonan ya, berarti huruf konsonannya itu ada B, C, D, F, G, H dan seterusnya ya. Pokoknya selain huruf A, I, U, E, U, karena A, I, U itu ada A, I, U, E, U itu adalah huruf vokal. Nah, maka jawaban yang paling tepat, huruf vokal yang tepat untuk mengisi kotak kosong adalah jawabannya adalah I dan E, karena huruf vokalnya A, I, U, E, O ya. Jawabannya yang C, I dan E. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ada kata Jonas, J-O-N-A-S. Huruf konsonan pada nama di atas adalah, nah, huruf vokal tadi A, I, U, E, O. Kita lihat di sini huruf vokalnya ada O sama A. Berarti selain huruf vokal adalah huruf konsonan. Huruf konsonannya berarti ada J, ada N dan juga S. Kita lihat di sini nomor 2. Oh, J, N dan S itu adalah yang A. Karena ini ada A itu huruf vokal, O, A juga huruf vokal. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya untuk nomor 2, Adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Benny memiliki teman akrab bernama Nyoman. Lengkapilah huruf yang kosong sesuai nama teman Benny ya. Nyoman, di sini udah ada N sama M. Nah, kita tambahkan Y. Nah, ini tadi sudah dituliskan ya. Y, kemudian O ya. Kemudian ini ada M, sini A. Nah, kalau huruf kecil, nah ini kita harus pakai huruf kecil semua ya, dari A-nya seperti ini. Nah, jangan seperti ini ya. Enggak apa-apa kalau baru belajar menuliskan, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa, sebaiknya huruf paling depan itu huruf besar, tapi selanjutnya itu adalah huruf kecil. A-nya pakai A kecil seperti ini, N-nya juga pakai N kecil. Penulisannya Nyoman, Y, O, A dan N ya, karena N di paling depan sama M-nya sudah ada. Itu untuk KD 3.3. Sekarang kita ke KD 3.9 ya. Berilah tanda centang sikap yang baik saat memperkenalkan diri. Nah, kemarin sudah diajari ya bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik. Apakah wajahnya cemberut? Nah, masa kenalan harus cemberut? Tidak boleh ya, harus senang, ceria ya, biar temennya juga ikut senang. Duduk jongkok juga tidak boleh, kenalan harus berdiri tegap ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang berjabat tangan. Ini dikasih tanda centang. Lanjut ke soal nomor 5. Apa saja yang kamu ucapkan saat berkenalan? Lah, saat berkenalan itu yang diucapkan apa saja? Oke adik-adik, yang diucapkan saat berkenalan itu memberi salam. Misalnya halo. Nah, kemudian setelah memberi salam menyebutkan nama lengkap. Misalnya halo, namaku Udin. Misalnya nama lengkapnya Udin Marudin. Nah gitu ya. Kemudian nama panggilanku Udin. Aku tinggal di, misalnya di Semarang lah gitu ya. Jadi yang diucapkan salam dulu ya. Halo, namaku Udin Marudin, nama panggilanku Udin, aku tinggal di Semarang. Itu ya kata-kata yang diucapkan seperti itu ya adik-adik. Bisa dituliskan atau mungkin kalau belum bisa menulis yang banyak, cukup dituliskan halo, aku Udin tinggal di Semarang gitu ya. Kalau belum bisa menuliskan, cukup dituliskan halo, namaku Udin gitu juga boleh ya. Tidak harus ditulis semuanya ya, cukup. Atau ini kalau mungkin terlalu panjang bisa nulis halo gitu aja, tidak apa-apa ya. Tapi yang paling lengkap tadi mengucapkan salam, kemudian menyebutkan nama, terus nama panggilan sama tinggalnya di mana, itu yang lebih lengkap. Selanjutnya kita ke SBDP ya. Ini tentang warna suara ya. Teman-temanmu memiliki suara yang berbeda. Suara yang berbeda itu dinamakan, nah ini jawabannya adalah warna suara ya.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan hewan di samping ini apa, Dede? Ini kucing ya. Nah, suara hewan tersebut adalah suaranya berarti apakah mu itu suara sapi ya. Kemudian meong meong. Nah, ini yang betul ya. Kucing suaranya meong ya. Kalau petok petok itu suara ayam. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Pilihlah satu bunyi yang dihasilkan jika benda ini diketuk-ketuk. Nah, meja suaranya itu tuk 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 ya, atau tuk tuk tuk. Kalau teng 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 teng, nah itu bukan. Tung 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 juga bukan ya. Yang paling tepat adalah yang tuk tuk tuk. Nomor 4, benda yang menghasilkan bunyi ting 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 saat diketuk dengan sendok adalah, nah nanti adik-adik juga bisa dicoba ya. Jawabannya adalah gelas kaca, tapi pelan-pelan nyobanya ya. Misalnya gelas kaca diketuk dengan sendok, pasti suaranya ting ting ting. Nah, itu. Kita lanjut ke nomor 5. Suara Udin titik-titik suara Lani. Nah, warna suara berarti suaranya tentulah berbeda. Jadi setiap orang itu pasti suaranya berbeda, yaitu yang dinamakan warna suara. Kita lanjut ke matematika. Perhatian gambar berikut. Nah, ini ada kue ya. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4. Kuenya ada 4. Kira-kira pertanyaannya apa ya, Dedek semua? Wah, ini dia Udin ternyata ya. Udin membawa kue. Banyak potongan kue Udin adalah, tadi sudah kita hitung, berarti ada 4. Nomor 2, Dayu membawa bekal donat sebanyak 8 buah. Gambar yang tepat adalah mana yang 8 ya? Ini ya adik-adik sekalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 3, berilah tanda pada nama bilangan sesuai gambar di samping. Nah, nih angka berapa ini? 9. Maka kita kasih tanda centang yang mana ini? 9. Lanjut ke nomor 4, lingkarilah satu bilangan sesuai banyak donat berikut. Donatnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donatnya ada 6, berarti kita lingkari di sini 6. Nomor 5, tulislah banyak huruf pada nama-nama berikut. Agung, hurufnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hurufnya, kita tulis angka 5. Sekarang mutiara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mutiara ternyata ada 7 huruf. Nah, ini adik-adik angka 7-nya jelek ya. Seperti ini angka 7-nya. Oke, adik-adik, untuk soal tes tertulis subtema 1 di tema 1 sudah kita pelajari bersama ya. Terima kasih adik-adik sekalian ya. Untuk pembahasan sudah selesai ya adik-adik. Apabila adik-adik ada pertanyaan atau request soal, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan selalu berdoa. Cukup sekian, kakak undur diri. Nantikan bahasan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.